IPDMIP, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Selamat datang di channel kami, jangan lupa di subscribe, like, lonceng, dan share. Kami dari Poktan Nalegong, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ingin berbagi pengalaman. Sekolah Lapang IPDMIP merupakan proses pembelajaran non-formal bagi petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan perilaku petani dalam upaya meningkatkan produksi padi. IPDMIP, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program, program integrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif yang melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Tujuan sekolah lapang pertanian ini adalah peserta bisa mengadopsi apa yang dipelajari pada sekolah lapang, akhirnya bisa menerapkan di lahan masing-masing serta mampu mengajak petani di sekitarnya untuk melakukan usaha tani yang baik dan benar. Manfaat SLIPDMIP dirasakan kelompok tani Nalegong Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan yang diketuai Bapak Otang serta didampingi seorang penyuluh pertanian yaitu Saudara Jaja yang bekerja sama dengan UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Sumedang Selatan. Kegiatan ini terdiri dari SLI dan SL2 yang mengacu siklus musim penghujan dan musim kemarau. Penetapan materi adalah pembelajaran SL secara partisipatif antara pemandu dan petani sebagai penerima manfaat. Cakupan materinya relevan dalam satu siklus budidaya padi, mulai persiapan tanam, pelaksanaan hingga pasca panen, termasuk aspek teknis pengelolaan air. SL yang dilakukan kelompok tani Nalegong ini menggunakan varietas Invari 32, yang ditanam dengan pola tanam jajar legowo 2:1. Poktan ini juga menerapkan beberapa teknologi yang lain, seperti seleksi benih, perbaikan teknis semai. Selain itu, pembuatan kompos pemanfaatan air intermiten, penggunaan pupuk berimbang, dan penerapan teknologi budidaya dan lainnya. SL diikuti oleh 25 orang terdiri atas laki-laki 7 orang, perempuan 18 orang. Salah satu teknologi yang dianjurkan dalam SLIPDMIP ini adalah tanam jajar legowo, karena hasil kajian menunjukkan bahwa sistem jajar legowo mampu meningkatkan produksi padi rata-rata sebesar 16,44% dibandingkan dengan sistem konvensional. Tadi saya ambil kan ke ayah kanggo titik nancepkeun anaknya. Ieu mah bakal lurus. Naon? Bakal lurus. Oh, nya. Janten teu aya. Nah, janten teu aya kanggo nancepkeun anak. Urang teh di mana ieu bingung nancepkeun anak. Ngan lurus wungkul gitu nya. Kedahna ieu dipasihan deui palang ka dieu. Tah ieu mah caplaknya caplak legowo 4. Dia upami ku abdi diteraskeun dianggo. Sikana kirang sae kitu nya. Sikana kirang sae ieu mah teh aya titikan. Eta dieu mah kanggo ngejelaskeun bahwa aya teknologi enggal kanggo legowo, nyaeta caplakan legowo. Nya, tah saeureusna ieu oge biasa hiji alat urang bisa ngadamelkeun legowo sabaraha hiji. Aya legowo 2, legowo 3 nya. Oge kalau legowo 4, tapi alatna ieu keneh. Biasana ieu di bongkar pasang, nya dialih-alih gitu ka dieu kumaha keperiogean urang. Sareng ukuranana tos dietakeun, nya. Abdi ngadamel misi payun, janten ukuranna bade 30 bade 25, terus dicirian. Gitu nya, tos biasa. Mun ieu mah da beunang kanggo anggoeun ka Bapak dimodifikasi deui nya. Kelompok dimodifikasi deui kumaha carana supaya langkung gampang. Nya, kanggo gampang kanggo anu tandur. Gitu. Kanggo sementawisma panginten dia biasa di anu biasa diatur lah. Sakitu panginten sok mawitan mangga. Salah satu teknologi yang dianjurkan dalam SLIPDMIP ini adalah tanam jajar legowo, karena hasil kajian menunjukkan bahwa sistem jajar legowo mampu meningkatkan produksi padi rata-rata sebesar 16,44% dibandingkan dengan sistem konvensional. Beberapa tipe sistem tanam jajar legowo antara lain, A. Jajar legowo 2:1, di mana setiap 2 baris diselingi 1 baris kosong dengan lebar 2 kali jarak dalam barisan. B. Jajar legowo 3:1, setiap 3 baris tanaman padi diselingi 1 baris kosong dengan lebar 2 kali dengan jarak tanam yang di tengah.
C. Jajar legowo 4:1. Setiap 4 baris tanaman padi diselingi 1 baris kosong dengan lebar 2 kali jarak dalam baris. D. Jajar legowo 12:1. Setiap 12 baris tanaman padi diselingi dengan 1 baris kosong. Keuntungan sistem tanam jajar legowo adalah menjadikan semua tanaman atau lebih banyak tanaman menjadi tanaman pinggir. Tanaman pinggir akan memperoleh sinar matahari lebih banyak dan sirkulasi udara lebih baik, unsur hara lebih merata, serta mempermudah pemeliharaan tanaman. Populasi tanaman merupakan salah satu faktor penentu hasil yang dapat dicapai ketika panen padi. Penampilan varietas padi pada kondisi jarak tanam lebar dengan cukup hara dan air dapat dianggap sebagai ekspresi genetik suatu varietas, sedangkan pada kondisi jarak tanam sempit merupakan ekspresi genetik X lingkungan X pengelolaan. Dengan demikian populasi optimal dapat diperoleh melalui pengaturan sistem penanaman dan jarak tanam. Jika dikaji dari jumlah populasi tanaman, sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan populasi tanaman jika dibandingkan dengan jarak tanam sistem tegel 25 x 25 cm. Penerapan sistem tanam jajar legowo 2:1 ternyata dapat meningkatkan populasi tanaman menjadi 213.333 rumpun, H atau meningkat 33%. Sementara itu, bila menggunakan sistem tanam jajar legowo 4:1 peningkatan populasi menjadi lebih banyak yaitu jumlah populasi tanaman menjadi 256.000 rumpun, H atau meningkat 60. Manfaat lain yang dapat dipetik dari penerapan sistem tanam jajar legowo adalah pemeliharaan tanaman menjadi lebih mudah. Adanya lorong kosong yang memanjang dan sejajar dengan barisan tanaman padi pada sistem jajar legowo akan memudahkan pemeliharaan tanaman, seperti aplikasi pupuk, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hama, patogen, dan gulma. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman padi yaitu dengan peningkatan populasi tanaman. Peningkatan populasi tanaman dapat dilakukan dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 maupun 4:1, tetapi di lahan petani juga banyak ditemukan banyak varian sistem tanam jajar legowo mulai dari 2:1 sampai 10:1. Penggunaan sistem tanam jajar legowo 2:1 maupun 4:1 dapat meningkatkan hasil gabah secara nyata dibandingkan dengan sistem tanam tegel. Sistem tanam legowo merupakan salah satu komponen teknologi budidaya yang ditujukan untuk mengoptimumkan produktivitas tanaman padi melalui pengaturan populasi tanaman diatur sehingga mendapatkan ruang tumbuh dan sinar matahari yang maksimum. Sistem tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam yang tepat mampu memberikan respon positif terhadap produktivitas dan mengurangi intensitas serangan organisme pengganggu tanaman. Penerapan sistem tanam legowo yang benar, diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani. Namun selain banyak manfaat dan keuntungan dalam sistem legowo ini juga terdapat beberapa kelemahan ketika tanam padi dengan sistem jajar legowo 1. Akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama pada saat melakukan proses penanaman padi 2. Membutuhkan benih yang lebih banyak, ini dikarenakan semakin banyaknya populasi tanaman padi 3. Pada umumnya pada lahan yang menggunakan jajar legowo, maka akan lebih banyak ditumbuhi rumput.